Rasul bertemu Bani Israel itu dalam konteks kekinian adalah ulama yang mewarisi 3 ilmu ini. Bertemulah dengan para pencari kebenaran yang sedang bingung dalam perjalanan hidupnya. Itu aku siapa? Nah, membuat untuk kamu siapa? Berbentuk burung. Kemudian aku meniupnya, maka ia Bani Israel menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Pernah dengar nggak Nabi Muhammad katanya Isra Mi'raj pakai buruk? Pernah dengar? Aduh, itu segitu jelasnya, tapi banyak yang nggak ngerti. Terlalu sibuk kalian jadi panitia Isra Mi'raj. Tidak pernah yang cari esensi. Pokoknya kalau sudah peringatan rame-rame bikin panggung ngalangin jalan, ganggu orang, nyanyi-nyanyilah sedikit bahasa Arab, sampah berserakan di mana-mana, udah tahun berikutnya gitu lagi. Esensinya nggak pernah ada. Buruk itu simbolisasi, bukan kendaraan yang sebenarnya seperti yang digambarkan di dalam lukisan-lukisan itu. Maaf ya, jarang. Yang ada di tempat kayak gini tuh orang-orang yang sedang mengalami kegagalan, penyakit, ya, banyak masalah, jabatan gak punya lagi, pensiun, baru nyampe sini. Tapi kita nggak ngerti-ngerti, kiamat itu selalu hancurnya alam semesta. Bukan, semua yang bersifat jasmania hancurkan dulu sama Allah supaya bangkit ruhaniyahnya. Ngerti sekarang? Ngerti? Mau kapan kiamatnya? Ya sekarang. Udah hancur gitu babak belur, nggak bangkit-bangkit. Jadi sebetulnya hancurnya segala yang bersifat materi itu panggilan dari Allah bahwa jalan kamu terlalu jauh, balik, kata Allah, balik pada jati dirimu. Kapan? Sekarang. Napas itu bukan besok, napas itu bukan kemarin, napas itu sekarang nih, sekarang di sini. Masa nggak sadar? Bernapas nggak Bapak Ibu? Kapan? Nah itu kehidupan. Mumpung masih hidup, yuk bangkit. Jangan nunggu nanti, sekarang. Apa ciri Rasul? Ulang lagi. 1, bisa menyembuhkan penyakit buta. Buta apa? Buta ruhani, buta kolbu itu. 2, dapat menyembuhkan penyakit kulit. Tahu penyakit kulit? Iya, tahu sesuatu cuma kulitnya saja. Makanya penyakit kulit itu menular. Penyakit kulit yang fisik juga menular. Eksim menular, gatal-gatal menular, panu menular. Nah, orang yang berpenyakit kulit dalam agama nular juga. Lihat orang yang berpenyakit kulit gampang menghakimi orang, gampang menyesatkan orang, merasa dirinya paling benar, sebar kebencian itu pada orang lain, menular kebenciannya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Nah, biar pada ngerti semuanya. Apa ciri yang ketiga? Mampu menghidupkan orang yang mati. Mati apanya? Mati kesadarannya. Kan banyak orang yang hidup itu tidak berkesadaran. Mati ingatannya kepada Allah. Mati jati dirinya sehingga tidak ingat lagi pada asal usul dirinya sendiri. Kata siapa? Ciri Rasul yang 3 ini kata siapa? Surat apa? Ayat berapa? Sampai sini ngerti ya? Lanjut dulu. Nah, Rasul bertemu Bani Israel. Siapa Bani Israel? Bani itu orang, manusia kalian. Isra itu berjalan. Bahasa Arab. Eli itu Tuhan. Jadi Bani Israel itu orang yang berjalan menuju Tuhan. Siapa? Ya siapa saja. Mau orang Garut, mau orang Tasik, orang Kerawang, mau orang Riau, orang Medan,
Papua, Amerika, Austria, Jerman, siapa saja yang mau berjalan menuju Tuhan, di Quran disebutnya Bani Israel. Makanya sangat masuk akal kalau Bani Israel itu diunggulkan dari segala umat, karena dia on the track, ada di jalannya Tuhan. Ya bersama Tuhan pasti unggul, Tuhan Maha segalanya. Masuk akal. Mau jadi Bani Israel? Nah, jadi ayat ini bicara tentang dialog antara siapa? Antara Rasul dengan Bani Israel. Kapan dialog ini? Kapan dialog ini? Kapan dialog ini? Kan Quran itu kontekstual, Quran itu konseptual, Quran itu berlaku di sepanjang zaman, bukan hanya dulu. Apa sekarang masih ada Rasul gelar kerasulan titik sampai Nabi Muhammad gelarnya? Kalau ada orang yang mengaku Rasul sekarang kalah populer. Tetapi tugas-tugas kerasulan harus ada sekarang. Harus ada. Di mana keadilan Allah? Kalau tugas kerasulan selesai sampai Nabi Muhammad, sedangkan kita tidak hidup sejaman dengan beliau. Jadi kalau kita ini tidak dapat berita tentang kebenaran, ya salah Allah, tugasnya sampai Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, ya, al ulama warasatul anbiya. Nabi Muhammad itu sudah menyiapkan penerusnya. Dulu ada para sahabat, para tabi'in, para tabi'i tabi'in. Ya, sampailah sekarang istilahnya bukan Rasul lagi, ulama. Jadi kalau Rasul itu cirinya 3, berarti ulama cirinya berapa? 3, kalau dia pewaris. Makanya kalau mau lihat pewaris atau bukan, jangan lihat bulunya. Saya nggak punya bulu. Ya karena memang orang tua saya, ibu saya nggak berbulu. Ya kayak gini hasilnya. Saya udah pakai muncang, pakai apa? Nggak keluar, Bu. Jadi masa saya harus paksa-paksa gitu? Oke, lanjut ya. Dalam konteks kekinian, ya. Jadi yang disebut dengan Rasul bertemu Bani Israel itu dalam konteks kekinian adalah ulama yang mewarisi 3 ilmu ini. Bertemulah dengan para pencari kebenaran yang sedang bingung dalam perjalanan hidupnya. Siapa itu? Nah, gitu. Kan kontekstual, paham sampai sini? Oke, nah lanjut kata-katanya. Sesungguhnya aku, kata Rasul dulu, kalau sekarang kata ulama yang mewarisi, bukan yang ngaku-ngaku. Bapak Ibu, kalau cuman pakai dandan segala dipakai, aduh 150.000. Silahkan gak percaya ke Tanah Abang. Udah dapat ini, dapat itu, dapat udah 150.000 dapat. Persoalan kita bukan itu topeng luar, kulit. Kita butuh esensi, butuh bukti, butuh orang yang bisa mewujudkan 3 tadi. Apa tadi? Buta mata kolbu. Banyak yang buta mata kolbunya? Perlu ditolong. Banyak yang berpenyakit kulit? Perlu ditolong. Banyak orang yang kehilangan kesadaran dalam hidup? Perlu ditolong. Oke? Nah, lihat sekarang. Sesungguhnya aku, kata Rasul dulu kepada Bani Israel, konteks kekinian adalah orang yang diutus oleh Allah untuk membawa risalah. Dan setiap zaman pasti ada. Bahkan Allah mengatakan di Quran, wa ma arsalnaka illa bilisani qaumi. Dan aku tidak mengutus mereka kecuali sesuai dengan bahasa kaumnya. Kan tadi saya bacakan bahasa Arab, kalian gak ngerti. Betul nggak?
Setelah diterjemahkan baru pada ngeh. Paham sampai sini? Ya tentu saja, tentu saja kita harus cerdas memahami ini. Nah, lanjut. Sesungguhnya aku, kata Rasul, telah datang kepadamu. Siapamu di situ? Bani Israel. Masa pusing. Belajar menyimak ya. Kalian ini kayaknya kurang bagus ya pelajaran membacanya dulu. Menyimak ya, belajar menyimak. Ulangi. Sesungguhnya aku siapa? Bani Israel. Gimana kalian? Kayaknya kurang minum kalian tuh ya. Ulangi. Sesungguhnya aku siapa? Nah, telah datang kepadamu. Mu siapa? Bani Israel. Dengan membawa suatu tanda dari Tuhanmu. Makanya seorang Rasul itu bertemu Bani Israel itu membawa tanda. Tanda siapa? Tanda Tuhan. Gak kaleng-kaleng. Nah, dalam konteks kekinian berarti mereka yang mewarisi ilmunya Rasul pun membawa tanda itu. Clear? Lanjut. Yaitu aku siapa? Rasul. Membuat untuk kamu siapa? Bani Israel. Sampai segitunya saya ngajar. Keterlaluan mau kalian itu. Tapi kalau segitunya saya mengajar masih gak ngerti lagi. Aduh, saya bingung mau ngajar gimana lagi. Ulangi. Yaitu aku siapa? Nah, membuat untuk kamu siapa? Berbentuk burung. Kemudian aku meniupnya. Maka ia Bani Israel menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Loh, kok di sini ujug-ujug muncul kata burung? Karena yang dibicarakan oleh Rasul ini kan hidangan langit. Hidangan langit itu hidangan dari alam yang tinggi. Menjangkaunya harus pakai kendaraan. Kendaraannya harus terbang. Makanya muncullah kata burung. Indah gak Quran? Wih, keren banget. Makanya kita sentuh sekarang keperawanan Al-Quran sedikit aja. Yang dalam-dalam kaget kalian. Ya, nyentuh aja, nggak perlu jadi anak. Paham sampai sini? Dibentuk jadi apa? Burung. Pernah dengar nggak Nabi Muhammad katanya Isra Mi'raj pakai buruk? Pernah dengar? Aduh, itu segitu jelasnya, tapi banyak yang nggak ngerti. Terlalu sibuk kalian jadi panitia Isra Mi'raj. Karena tidak pernah yang cari esensi. Pokoknya kalau sudah peringatan rame-rame bikin panggung ngalangin jalan, ganggu orang, nyanyi-nyanyilah sedikit bahasa Arab. Besok buruan bala, sampah berserakan di mana-mana. Udah, tahun berikutnya gitu lagi. Esensinya nggak pernah ada. Sekarang kita bicara esensi. Bermutu sedikit deh kalau ngaji. Sayang udah jauh-jauh nggak kesini ketemu saya. Saya kasih yang bermutu. Sampai sini ngerti? Jadi Bani Israel ini harus dibentuk jadi apa? Jadi burung. Supaya apa? Supaya bisa terbang. Terbang kemana? Melewati puncak-puncak kesadaran. Kan kesadaran manusia itu berlapis-lapis. Nah ini sampai mencapai puncaknya kesadaran. Bahasa Qur'annya puncaknya kesadaran disebut Sidratil Muntaha. Keren banget. Pakai apa Nabi Muhammad? Buruk itu simbolisasi. Bukan kendaraan yang sebenarnya seperti yang digambarkan di dalam lukisan-lukisan. Itu simbol. Paham? Disitulah perlunya kita bertemu dengan Rasul. Tetapi Rasul sudah tidak hidup sejaman dengan kita. Disitulah kita perlu bertemu dengan mereka yang tahu ilmunya Rasul, yang mewarisi, supaya burungnya nggak salah. Paham sih? Burung punya sayap nggak? Burung terbang apa merangkak?
Kalian terbang apa merangkak? Makanya kalian tuh merangkak terus, nggak terbang-terbang. Makanya nggak pernah dapat hidangan dari langit. Hidangannya eta deui, eta deui. Bahkan hidangan bumi pun nggak bermutu. Ambeien. Ada yang ambeien nggak di sini? Nggak bermutu tuh makanya. Sampai nongol itu anus. Nggak bermutu. Ya kenapa? Sering ngeden. Kenapa ngeden? Karena makannya nggak pakai otak. Harusnya makan tuh minum dulu air hangat. Baru makan sayur, makan buah. Betul nggak? Baru protein. Itu. Terakhir karbo kalau masih butuh. Ini karbohidrat duluan. Itu pun minum kalau sudah kesedek. Betul nggak? Ya sudah di ujung anus jadi keras. Ngeden, nongol dengan anusnya. Tuh, udah gitu takdir katanya. Kalian tuh memang luar biasa ya. Sedikit-sedikit takdir, sedikit-sedikit Allah harus menanggung risiko dari perbuatan kamu sendiri. Gak ada rasa malunya. Paham sampai sini? Yuk kita lihat. Jadi ngerti ayat ini. Harus dibentuk jadi apa? Burung. Berarti kita harus apa? Ini bahasa simbol. Oh berarti saya mulai sekarang harus terbang. Jangan merangkak terus. Makanya di Quran dikatakan, tidakkah kamu mencoba jalan mendaki? Coba kalau saya tanya kalian. Mendaki ke atas atau ke bawah? Nah, mendaki itu meniti alam-alam tinggi. Supaya bisa menemukan hidangan langit. Bermutu. Nah hidangan langit itu sering disebut dengan sifat-sifat terpuji. Terpuji bahasa Arabnya Hamid. Orang yang terpuji oleh bahasa Arab disebut Muhammad. Jadi learning to be bukan cerita Muhammad, kita itu harus menjadi Muhammad. Mewarisi sifat-sifat yang terpuji itu. Sifat yang terpuji adalah sifat-sifatnya Allah. Ih keren banget. Ngerti ayat ini sekarang? Ngerti? Oke, lanjutkan. Nah, aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa kamu simpan di rumahmu. Setelah ini kita jadi tahu apa yang harus kita makan, apa yang harus kita simpan di rumahmu. Rumah apa? Rumah fisik atau rumah spiritual? Ini cerita spiritual, cerita hidangan langit, bukan cerita fisik. Maaf Bapak Ibu, sekarang di rumahmu kosong melompong, gak ada makanan. Akibatnya apa? Si jiwa ini menjerit. Harta banyak, duit banyak, tapi hidup merasa hampa. Jabatan tinggi sudah dicapai, apapun yang kita mau secara fisik sudah dicapai, tapi hampa. Tidur saja harus pakai obat tidur. Banyak yang kayak gitu? Banyak apa banyak sekali? Saya kaget setelah saya membuka sesi konsultasi pribadi. Ternyata yang kayak gini banyak. Kalau orang Jawa Timur bilangnya banyak. Sampai sini ngerti? Oke. Lanjut, lihat saya semuanya. Ini Quran surat Al-Imran ayat 101. Wa kaifa takfuruna wa antum